Kemudian membuka keran juga atau membuka akses akan membatalkan putusan-putusan direvasi yang dianggap salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, atau dalam tingkat-tingkat PK sesuai dengan ketentuan misalnya pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 ada beberapa alasan putusan-putusan pengadilan PK itu dalam tingkat tinjauan kembali dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Artinya Mahkamah Agung di dalam menjaga fair trial dapat memeriksa dari putusan-putusan tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu dalam tingkat kasasi maupun tinjauan kembali. Yang kedua, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan Mahkamah Agung itu dilakukan oleh Badan Pengawasan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Melalui Badan Pengawasan ini yang terutama sekali adalah penyelenggaraan peradilan. Bagaimana penerapan hukum acara, bagaimana penerapan manajemen persidangan yang berkenaan juga dengan prinsip-prinsip terkait dalam menerapkan prinsip-prinsip fair trial. Maka misalnya kalau seorang hakim dinyatakan unprofessional conduct karena tidak profesional, tidak menerapkan prinsip-prinsip persidangan yang diantaranya adalah prinsip fair trial. Berikutnya adalah fungsi sanksi yang tegas kepada oknum yang terlibat dalam OTT. OTT baru-baru ini sudah diberhentikan sementara. Pemberhentian sementara, pembebasan dari jabatan, mutasi, demosi, dan lain-lain. Kemudian membuka keran juga atau membuka akses informasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui adanya penyimpangan di pengadilan. Itu aplikasinya namanya Siwas Mahkamah Agung. Saudara boleh melapor ke sana. Bahkan bukan hanya publik, masyarakat, tetapi juga bisa pegawai pengadilan itu sendiri dengan identitas yang dirahasiakan. Saya pegawai pengadilan tahu misalnya ketua pengadilannya atau hakimnya atau paniteranya bermain perkara, dia bisa melaporkan.